Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baiklah, kita mulai kuliah kita ya. Hari ini kita sudah sampai di bab 2 yaitu hukum 1 termodinamika. Nah, setelah kita menyelesaikan bab ini, ya saya berharap Anda mampu menjelaskan hukum 1 termodinamika. Kalau Anda mampu menjelaskan, itu artinya Anda paham terhadap hukum 1 termodinamika tentang konservasi energi. Selain itu, Anda juga mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sistem tertutup dan sistem terbuka. Materi yang akan kita bahas konservasi energi, lalu sistem tertutup, non-flow proses, dan sistem terbuka itu flow proses. Nah, seperti yang mungkin sudah Anda pernah dapatkan waktu di bangku SMA ya. Konservasi energi, hukum 1 konservasi energi sekitar abad ke-19 nih. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi, nah ini dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Ini energi. Nah, secara total jumlah energinya sama, konstan ya. Hukum 1 ini sering dikenal juga dengan hukum kekekalan energi. Perubahan energi sistem, ya, energi berubah karena bermacam-macam kejadian. Jadi perubahan energi sistem ini karena berbagai peristiwa atau kejadian ya, misalnya energi dalam atau internal energi potensial. Energi potensial itu karena beda ketinggian gitu ya. Energi kinetik ya, energi kinetik itu karena adanya velocity ya, kecepatan. Nah, ini nanti akan kita bahas untuk sistem tertutup dan terbuka. Nah, hukum 1 termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila suatu sistem menjalani suatu siklus termodinamika, nah ini, maka panas bersih yang disediakan untuk sistem dari lingkungan adalah sama dengan kerja bersih yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan. Jadi panas yang disediakan dari panas yang disediakan untuk sistem dari lingkungan sama dengan kerja yang dilakukan. Ini persamaan 21. Jadi kalau disusun ulang, sigma minus sama dengan 0, di mana sigma menunjukkan jumlah dari seluruh siklus ya. Nah, kita pandang sistem ini. Sistem ini bisa melepas panas maupun menerima panas, serta bisa menghasilkan kerja atau dikenai kerja.
Nah, kita lihat sistem yang berada dalam circle ini ya, elips. Di luarnya ini kita sebut lingkungan. Ya, lingkungan. Batas antara sistem dan lingkungan inilah yang kita sebut dengan boundary. Nah, ini boundary. Ini batas sistem dan lingkungan. Nah, mari kita buat suatu kesepakatan tentang tanda. Ya, buat suatu kesepakatan tentang tanda. Jika sistem ini Halo? Ya? Oke. Jika sistem ini menghasilkan panas, berarti dari sistem ke lingkungan ya, melepas panas. Melepas panas. Ini dari sistem ke lingkungan. Nah, ini mestinya key out ya, sorry ya, tolong diralat ya. Key out. Itu simbolnya negatif. Jadi sistem melepas panas itu key out simbolnya negatif. Tapi kalau sistem ini menerima panas positif. Key in. Nah, kebalikannya dengan kerja. Kalau sistem ini menghasilkan kerja, ini positif. Contohnya turbin. Ya, contohnya turbin. Sebaliknya, jika sistem ini memerlukan kerja, masuk berarti kerjanya ya input, maka simbolnya minus. Contohnya pompa. Pompa itu perlu kerja. Pompa ada juga kompresor ya. Kalau kompresor, kalau pompa jelas liquid only untuk cairan. Kompresor gas. Untuk mengalirkan fluida dari titik satu ke titik selanjutnya, untuk mengalirkan minyak dari stasiun pengumpul A ke pusat pengumpul produksi itu perlu pompa. Prinsipnya pompa fluida bisa mengalir jika ada driving force ya, gaya dorong. Gaya dorongnya apa? Perbedaan tekanan. Fluida mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kalau di titik 1, misalnya ini stasiun 1 gitu ya, ini stasiun 2 di sini, tekanannya sama-sama atmosferik 1 atm gitu ya. Tanpa ada energi maka nggak bisa ngalir, maka di sini dibantu sama pompa. Nah, di sini P1, di sini P2. Jelas di sini adalah P1 lebih besar dari P2, maka bisa ngalir. Nah, supaya fluida ini bisa ngalir, maka diberi energi oleh pompa. Nah, pompa ini memerlukan kerja, maka panas masuk kerja masuk, simbolnya panah masuk ini ya. Ini panahnya masuk. Warna biru. Ada kerja input ya, ada kerja masuk gini. Nah, W input ya.
W input ini negatif. Tapi kalau turbin, ya turbin beda lagi. Misalkan Anda punya gas, ini turbin ya. Sebentar, sorry, kita hapus dulu supaya bisa digunakan ya. Saya hapus dulu ya. Turbin beda ya, turbin gini. Ini kecil, ini gede. Nah, gini ya. Masuk gini. Ini P1. Ini P2, di mana jelas P1 lebih tinggi dari P2. Energinya itu, energi potensialnya fluida ini diambil sehingga untuk menggerakkan turbin ya, sehingga turbin ini menghasilkan kerja. Nah, ini positif. Kerjanya ini nanti bisa bisa dikonvert ke listrik gitu misalkan. Contoh implementasinya, kalau Anda pergi ke stasiun pembangkit listrik tenaga uap, steam turbin itu ya, itu kalau di Jawa itu yang besar itu di Jawa Timur itu loh, arah ke Paiton itu ada stasiun pembangkit tenaga uap di Paiton arah ke Banyuwangi. Nah, ini rule yang tadi kita hafalin salah satu saja ya. Salah satu. Kalau panas, perlu panas itu positif. Ya. Perlu panas positif. Artinya perlu panas itu dari lingkungan ke sistem. Ini Q-nya positif. Kalau kerja positif itu jika dari sistem ke lingkungan. Nah, ini menghasilkan kerja namanya. Contohnya turbin tadi. Ya, turbin. Ini rule yang jangan sampai kita terbalik-balik. Tapi ada juga sumber lain yang minus dan plusnya ini terbalik. Cuman kita pakai yang ini ya. Kalau Q in itu positif, out negatif. Kerja out itu positif, kerja masuk negatif. Itu ya value-nya. Nah, ini contoh steam turbine. Steam power plant ya. Jadi kita punya water nih. Ini water. Ya, water. Ini fasanya liquid ya. Liquid. Dikenai kerja oleh pompa. Ya, berarti ini nilainya negatif ya. Dikenai kerja oleh pompa. Sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi. Ya, tekanannya menjadi lebih tinggi. Misalnya P1. Lalu
Ini masih liquid ya, masih liquid, cair ya. Lalu diberi panas. Sistem ini diberi panas. Berarti liquidnya tadi menerima panas. Q-nya apa? Positif atau negatif? Apa? Positif, Ya, Pak. positif. Ya, oke. Sehingga dari liquid berubah menjadi uap, vapor. Nah, nanti kita akan bahas vapor atau gas. Ini saturated dan superheat. Nanti ada bedanya ya. Ini tekanannya masih P1. Lalu P1 ini tekanannya tinggi. Steam ini dialirkan ke turbin sehingga bisa menggerakkan turbin, akhirnya tekanannya turun menjadi P2. Nah, ini artinya P1 jauh lebih tinggi dari P2. Maka turbin ini menghasilkan kerja. Nah, menghasilkan kerja ini positif. Ya. Di sini mungkin masih ada campuran uap cair ya. Di sini mungkin masih ada liquid yang mengembun sedikit ya. Mix vapor liquid. Maka supaya bisa disirkulasi, karena tekanannya rendah ya, supaya bisa disirkulasi fasanya harus diubah menjadi cair semua. Maka perlu yang namanya kondensor. Nah, kondensor jelas. Kalau di sini berarti kan panas nih. Liquid yang di sini itu kan fluida campuran vapor liquid di sini kan suhunya mungkin masih tinggi dan masih ada energi panas. Panasnya diambil oleh lingkungan, diberikan kepada lingkungan. Siapa dia? Ya ini, pendinginnya ini. Jadi ini positif ya. Negatif panas. Karena sistem melepas panas. Ya, sistemnya melepas panas. Lalu panasnya diambil oleh lingkungan. Lingkungannya siapa? Pendinginnya kondensor ini. Sehingga semua fluida tadi, air, bisa berubah menjadi liquid. Baru kemudian masuk ke pompa. Ini, pompa ini hanya untuk liquid saja, tidak boleh ada vapor. Tidak boleh ada vapor atau uap atau gas masuk ke pompa, nggak boleh. Karena bisa merusak sudu. Kalau istilah mekaniknya itu ada kavitasi ya. Sehingga pompa itu kinerjanya bisa turun, performanya turun, bahkan sampai rusak. Maka pompa itu spesifiknya untuk liquid. Nah, gitu ya, ini siklus. Nah, turbin kasusnya gini, sebuah turbin ini siklus tertutup ya. Ini sistem tertutup. Panas yang disediakan, sebuah turbin uap menghasilkan kerja. Berarti ini plus. Nih, 1000.
panas yang disediakan untuk boiler itu 2800. Ini 2800. Panas yang dibuang ke air pendingin, nah ini panas yang dibuang ke air pendingin sebesar 2100 kJ per kilogram. Maka kerja yang diperlukan pompa untuk memompa kondensat menuju ke boiler itu 5 kW. Berarti minus ya. 5 kW. Nah, hati-hati. Tadi kita punya sigma V sama dengan berapa? Nah, ini V out, V in. V out-nya 1000 kan positif. Ya kan? Lalu minus 5. Hati-hati, ini satuannya adalah kilowatt. Kilowatt itu apa? Kilojoule per second. Ya kan? Nah, terus kita punya sigma Q berapa tadi? Sigma Q Q in plus Q out ya. Nah, Q in, Q-nya ini positif yang masuk ke mana? Boiler 2800 minus 2100. Ya kan? Satuannya adalah ini berarti berapa ya? 700 ya. Kilojoule. Satuannya hati-hati, kilojoule per kilogram. Hitung massa kukus ya, hitung massa steam yang mengalir tersirkulasi ini. Ini berapa? M steamnya berapa? Nah, ya kan? Tadi kita punya persamaan, berarti M kali sigma Q sama dengan sigma W, gini kan? Maka M steam sama dengan sigma W per sigma Q ya, sorry. M steam sama dengan sigma V per sigma Q sama dengan, saya tulis ke sini, sama dengan sigma W-nya tadi berapa? 95 kilojoule per second. Nah, 95 kilojoule per second per 700 ya. 700. Ya, 700 kilojoule per second. Kilojoule per kilogram. Per kilogram. Nah, ini nanti hati-hati, satuannya kilojoule-nya habis. Ya, ini dibalik ke sana. Satuannya nanti kira-kira bagi per S. Kilogram per second. Nah, ini kita bisa ngitung kebutuhan steam. Nah, maka Anda bisa prediksi nanti. Kalau Anda mengalirkan steam sekian ton per jam,
maka energinya berapa kilojoule per second atau berapa watt. Bayangkan yang di Python itu kan megawatt ya, berapa ton per jam itu. Nah kira-kira kilogram 1,4 kilogram per second, 1,4 kilogram per second. Sistem tertutup non-flow proses ya. Untuk siklus lengkap, panas yang disediakan sama dengan kerja yang dihasilkan. Siklus lengkap, panas yang disediakan tadi sama dengan kerja yang dihasilkan, sehingga energi intrinsik akhir sama dengan energi intrinsik awal. Intrinsik itu internal ya, energi dalam. Sekarang mari kita pertimbangkan kalau proses di mana energi intrinsik akhir lebih besar dari energi intrinsik awal. Perbedaan antara panas bersih yang disediakan dan kerja bersih yang dihasilkan akan menambah energi. Ya, kalau ini nanti ada positif atau negatif. Kalau positif itu artinya ada energi dalamnya, intrinsiknya itu nambah. Jika tidak, maka berkurang gitu ya. Bila efeknya memindahkan energi dari sistem, kalau efeknya memindahkan energi dari sistem ke lingkungan, maka sistem akan kehilangan energi intrinsik gitu. Misalnya Anda terforsir gitu ya, yang tadinya Anda itu energi intrinsiknya pada level 100, setelah Anda bekerja terforsir, energi dalam Anda, intrinsik Anda itu menjadi 70, berarti hilang 30 gitu kira-kira. Bila fluida tidak bergerak, maka energi intrinsik dikenal dengan energi dalam, U ya. Nanti simbolnya energi dalam itu U. Energi dalam suatu fluida tergantung pada tekanan, suhu, dan sifat atau properti sistem. Energi dalam suatu massa tertentu didefinisikan seperti persamaan 2.2 ya. Karena U ini satuannya adalah joule per kilogram. Spesifik ya. Ketika dikalikan dengan massa, maka habis ya, menjadi joule saja. Ya, U besar sama dengan M kali U. Perubahan energi dari keadaan 1 ke keadaan 2. Jadi titik 1 ini berubah ke keadaan 2. Maka kita punya delta U. Nah, delta U itu sama dengan selisih energi dalam akhir dan awal. Itu sama dengan total panas dikurangi kerja ya. Persamaan ini berlaku untuk proses atau proses bukan aliran atau non-flow proses.
dari state 1 ke state 2 menuju atau keluar sistem. Untuk non-flow proses atau tertutup, ya, hanya ada panas yang disediakan atau panas yang dibuang, tidak keduanya. Demikian juga untuk kerja. Maka dibuat kesepakatan ini tadi sudah ya. Kalau panas itu masuk, disediakan untuk sistem, masuk ke sistem positif. Kalau sistem ini menghasilkan kerja, maka simbolnya V positif. Tandanya positif. Non-flow equation ya, yang dari 23 ini kita jabarkan, maka begini. Kalau ini kita susun ulang, ya, Q sama dengan delta U plus W. Untuk 1 unit 1 kg, nah ini U kecil simbolnya. Persamaan tersebut di atas berlaku untuk proses reversible maupun irreversible. Contoh ya. Pada langkah kompresi, nah ini sekarang kompresi. Kompresi itu simbolnya begini. Ini masuk, terbalik dengan yang turbin tadi. Ini keluar gini. Kok bisa jumping gini ya? Bentar, saya delete dulu. Kok bisa jumping? Oh, ini saya miring soalnya. Nah, ini gini. Nah, ini nggak begitu jumping. Nah, ini P1, ini P2. Ini alat ini namanya kompresor. Ini perlu kerja negatif ya. Dimana P1 jelas namanya kompresor, itu membuat tekanannya menjadi lebih tinggi. Kondisinya P1 jauh lebih kecil dari P2. Nah, kalau di sini nanti kita belajar PVT, segala sesuatu yang dikompres itu volumenya gimana? Kira-kira V1 lebih besar apa lebih kecil dari V2? Di P1 lebih besar. V1 lebih besar dari V2. Jadi kebalikan sama ini ya. Kebalikan sama yang ini tadi. Kalau turbin ini dari yang sempit ke lebar. Ini yang turbin tadi. Karena apa? Volumenya ngembang, volumenya membesar. Tapi kalau yang ini volumenya menjadi lebih kecil. Gitu ya. Tapi tekanannya gede. Tekanannya lebih tinggi. Contoh. Anda pernah terpikir nggak tabung LPG di rumah itu? Di rumah masak pakai kayu bakar atau pakai LPG? Pakai LPG, Pak. Pakai LPG ya. Sekarang kan apalagi Anda tinggal di kota modern gitu ya, jarang yang pakai kayu bakar ya. Kalau saya pulang ke rumah kakek mertua saya di desa Boyolali sana, itu masih pakai kayu bakar, Mas. Jadi kalau nggak ada persediaan kayu bakar, itu sedih rasanya. Nah, tapi sekarang kita bahas bukan kayu bakar, tapi LPG. Anda tahu nggak kira-kira di dalam LPG itu komponennya apa?
Apa kira-kira? Itu hidrokarbon, ya. Atau mungkin pernah membaca gitu ya. Gak ada yang tahu. Itu LPG itu komposisinya itu propan butan, ya. Propana sama butana, Pak. Ya, ini campuran propan butan C3C4. Nah, C3C4 kalau kondisi atmosferik itu fasanya gas. Anda simpan LPG pada tabung 12 kilo lah ya, masanya itu 12 kilogram. 12 kilogram Anda simpan dalam tabung 12 kilo. Itu tidak bisa kalau tekanannya masih 1 atm atau 1 bar, karena fasanya gas. Anda tahu gas 12 kilo itu berapa volumenya? Besar sekali, ya enggak? Maka harus ada kompresi. Namanya saja liquefied petroleum gas. Liquefied itu gas yang dicairkan. Bagaimana caranya? Dikompresi. Nah, ketika gas dikompresi, volumenya menjadi lebih kecil. Jadilah yang tersimpan di tabung LPG 12 kilo yang kecil itu. Jadi tabungnya itu tabung bertekanan. Terus ketika Anda hidupkan kompornya itu kan katupnya buka. Jelas di dalam tabung tekanannya tinggi, high pressure, Anda katupnya buka kan, buka gini ya. Jadi gas lagi, kebakar. Ada pemantik api kan ya, terus terbakar. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kompresor. Ketika gas dikompresi, maka volumenya menjadi lebih kecil. Tekanannya naik, volumenya kecil. Itu ya. Nah, sekarang persoalannya apa nih? Pada langkah kompresi sebuah internal combustion engine, panas yang terbuang Q out ke air pendingin. Panas yang terbuang ke air pendingin berarti Q-nya minus 45. Dan kerja yang diperlukan oleh kompresor 90. Kerja yang diperlukan minus juga. Hitung perubahan energi internal dari fluida. Nah, perubahan energi internalnya berapa? Awalnya di sini energi internalnya U1. Setelah dikompresi menjadi U2 gitu loh. Ya. Setelah dihitung perubahan energi internalnya menjadi 45. Jelas dia nambah karena tekanannya lebih tinggi ya, sehingga U2 juga lebih besar dari U1. Energi internal dari gas di sini nambah gitu ya. Sama fluida, ketika kita ingin mengalirkan gas dari stasiun satu ke stasiun lainnya, ini next ya, next station misalnya, karena di sini energi internalnya tinggi, dia bisa ngalir ke sana sampai akhirnya di tempat tertentu di sini energi internalnya turun lagi seperti itu.
Oke. Contoh selanjutnya adalah contoh 2.3. Sebelum ke contoh 2.3 ada yang ingin ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Dalam silinder sebuah motor udara, udara bertekanan atau compressed air mempunyai energi internal sebesar sekian. Ya. Jadi awalnya udara bertekanan ini energi internalnya sekian. U1 berarti ya 420. Pada permulaan ekspansi berarti ini berekspansi 200 kJ per kilogram setelah berekspansi. Nah, berarti kalau ekspansi kita ini ya, turbin, simbolnya gini, ekspansi. Nah, ini U1, ini U2. Awalnya itu 420, akhirnya menjadi 200. Hitung aliran panas menuju atau dari silinder bila kerja yang dihasilkan oleh udara selama ekspansi. W out ini sama dengan berapa? 100 kJ. Ya, 100 kJ per kilogram, ini per ya. Per. Maka bisa kita hitung Q-nya. Q-nya berapa? Minus 120. Itu artinya melepas panas. Panas yang dibuang oleh udara itu sebesar 120. Tanda minus artinya sistem membuang atau melepas panas. Untuk proses tertutup reversible berlaku kerja ya, kerja didefinisikan seperti ini. Jadi kerja itu sama dengan P kali delta V. Jadi tadi ada perubahan volume kan ya. Ini P kali V2 minus V1. Ada perubahan volume. Jadi untuk setiap proses reversible non-flow proses berlaku persamaan 29 dan 210. Nah, 29 ini namanya D, itu berarti diferensial ya, diferensial. Nah, penyelesaiannya tentu saja menggunakan integrasi. Persamaan 29 dan 210 berlaku juga untuk proses reversible ideal ya. Ini yang sudah kita bahas tadi adalah untuk sistem tertutup. Nah, sekarang kita sampai ke sistem terbuka. Kita sampai jam berapa ya? Tiga ya? Tiga, Pak. Oke, kita bisa bahas ini sistem terbuka, sehingga nanti kita bisa lebih longgar untuk membahas
tentang zat murni dan efek panas ya. Untuk flow proses ya, energi internal fluida dikatakan sebagai energi intrinsik karena sifat termodinamika yang dimiliki. Nah, sekarang mari kita pertimbangkan ini. Bila kita punya 1 kg fluida dengan energi internal U bergerak dengan kecepatan C dengan ketinggian Z di atas datum, maka ia akan memiliki energi total. Jadi ada internal, ada juga bergerak dengan kecepatan, ini flow ya, untuk proses aliran ya. Ini yang kita sebut dengan energi kinetik. Kalau yang ini tadi internal ya. Dan ketinggiannya Z ya, di atas datum. Kita punya base point ini ya, ini datum. Nah, ini sampai sini ini Z ini ya, Z. Nah, kalau ada ketinggian ini yang kita sebut dengan energi potensial. Pada sebagian besar masalah-masalah nyata real ya, laju aliran fluida dalam sebuah mesin atau peralatan adalah constant. Aliran ini disebut aliran tunak ya, bahasa Indonesianya, atau steady. Steady itu kadang diterjemahkan tunak, ada yang terjemahkan ajek. Artinya sudah tidak ada perubahan gitu ya, konstan. Ajek itu apa ya, bahasa Jawa ya, tapi sudah baku ya kayaknya ya, sudah baku. Steady state ya, keadaan steady atau keadaan tunak. Nah, pertimbangkan 1 kg fluida mengalir dalam kondisi tunak melalui sebuah peralatan seperti gambar. Nah, gambarnya di bawah ya. Sistem ini adalah sistem terbuka dengan inlet section 1 dan outlet section 2. Batas sistem ini disebut dengan control surface, permukaan atur ya. Dan sistem terbuka ini disebut kontrol volume ya, volume atur. Nah, kita punya ya, awalnya section 1 di sini. Lalu section 2 di sini. Kita punya datum ini. Datum. Jadi punya ketinggian ya, itu Z1 dan Z2 ya, pada posisi masing-masing. Fluida ini mengalir. Nah, ya, turun. Di sini ada koil pemanas. Ini ada pemanas, ada panas masuk. Lalu setelah turun
Di sini ada semacam kincir ya, ini bisa berputar. Turun mengenai baling-baling nih ya. Ini berputar sehingga menghasilkan kerja. Setelah berputar, setelah digunakan untuk memutar ini menghasilkan kerja, keluar di Z2. Berarti ini W out-nya positif. Ini Q-nya adalah Q masuk ya. Positif juga. Panas masuk ke sistem sebesar Q dan kerjanya sekian. Di sini nanti ada U1, di sini ada U2. Energi internal. Kalau kita lihat energi internalnya ini jelas turun ya. Mari kita lihat detailkan pada sini, inlet ya. Di sini ada surface areanya sebesar A1. Ini surface area. Ya. Kita lihat pada elemen volume sepanjang L. Ya, elemen volume sepanjang L. Awalnya punya tekanan P1. Energi untuk mendorong 1 kg fluida masuk itu adalah, nah ini. Energi yang diperlukan untuk mendorong 1 kg fluida itu seperti ini. Kan P1 V1 ya enggak? V itu adalah A kali L. Nah, ada luas apa? Luas area dikalikan panjang itu ketemu volume. Nah, tekanan pada inlet P1, luas penampang inlet, dan selanjutnya L. Ini ada yang kuliah sambil jalan-jalan ya. Wisnu Widianto, Anda sedang di mana Thomas? Temanggung bersenyum itu. Itu Anda sedang jalan-jalan piye le? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Nah, itu tekan Temanggung ngono kok. Enggak, Pak. Itu di rumah apa di mana? Di kontrakan, Pak. Di Jogja? Ya, Pak, sudah di Jogja, Pak. Oh, itu background aja atau gimana? Ini background doang, Pak. Ini iya background doang. Tak kira kowe ning Temanggung. Soalnya mau ono sing seliweran ya. Ya, Pak, tadi teman Pak, maaf, Pak. Oke. Pada outlet ya, sekarang kita bahas yang outlet. Nah, pada outlet energi yang dibutuhkan adalah sama P2 kali V2 ini ya. Inletnya ini. Nah, kesetimbangan energi pada volume atur berarti kan in sama dengan out ya. Di titik 1 input dan output. Inputnya apa saja ya? Internal energi dalam, internal energi atau energi dalam ya. Lalu kinetik, lalu potensial di titik 1.
Ya, energi di akibat volume ya, perubahan volume P1 kali V1 serta panas masuk. Ya, jadi ada di U1 panas masuk serta ini volume atur tadi. Di titik yang kedua itu energi outputnya ya, ini energi internal 2, kinetik, potensial di titik 2, energi perubahan pada ini volume kedua, dan kerja karena menghasilkan kerja ini. Nah, hukum 1 termodinamika itu menyatakan bahwa penjumlahan energi internal dan energi karena perubahan volume PV itu ya, ini kita sebut dengan entalpi. Entalpi. Berarti yang saya lingkari ini U1 plus ini itu adalah entalpi 1. Ini plus ini adalah entalpi 2. Maka persamaan 13 bisa ditulis ulang dengan substitusi ke sana menjadi persamaan 15. Entalpi ini kinetik, ini potensial, panas masuk, entalpi, kinetik, potensial, dan kerja yang dihasilkan. Persamaan 15 ini adalah persamaan energi pada aliran tunak. Ya, jadi steady flow energy equation. Persamaan aliran. Ya, ini persamaan dasar untuk aliran. Jadi entalpi 1 plus kinetik ya. Kinetik ya. 1 plus potensial 1 plus panas sama dengan entalpi 2 plus potensial 2 plus kerja. Nah, sekarang kita lihat kalau satuannya ini satuannya ini satuan energi sebenarnya. Satuannya harus sama. Ya, satuan. C itu kan kecepatan ya. C itu kecepatan. Berarti kalau kecepatan itu misalkan meter per sekon kuadrat ya enggak? Betul, Pak. Nah, lalu Z itu satuannya meter. Oh, Pak, meter per second, Pak, kalau kecepatan. Oh, betul ya. Terima kasih Mas, betul. Ini meter per second. Ya, oke. Thank you. Meter per second. G yang percepatan ya, percepatan. Ini yang second kuadrat gitu ya, Mas. Betul, Pak. Ya, Nah, oke. maka ini kita jangan sampai salah-salah ya. Ini satuannya sebenarnya sama. Oke, entalpi ini satuannya joule per kilogram. Ya. Kalau kita lihat dari C kuadrat per 2, C kuadrat per 2 itu berarti kan
satuannya adalah meter kuadrat per sekon kuadrat, ya enggak? Betul, Pak. Nah, berarti ini artinya joule per kilogram itu ekuivalen dengan meter kuadrat per sekon kuadrat. Coba kita buktikan. Nah, ini joule per kilogram. Joule itu satuan kerja ya. W sama dengan W, kalau kita ingat waktu belajar IPA di SMA ya, F kali S. F kali S. Ya, gaya kali jarak ya. Ya, berarti Newton meter, ya enggak? Maka Newton meter per kilogram. Newton itu sendiri F sama dengan M kali A. Kilogram kali meter per sekon kuadrat ya. Betul, Pak. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat. Akhirnya, kalau kita masukkan ke Newton ini, akhirnya kita bisa dapatkan ini. Ini bisa kita coret meter kuadrat. Nah, dapatlah ini. Jadi joule per kilogram sama dengan meter sekon kuadrat. Nah, kalau dalam satuan field unit ya, yang ini BTU per pon itu kira-kira 25, sorry. Ini kan bahasa Inggris ya. Berarti ini 25.037 ini ya. Hati-hati ya. Ini 25.037 feet sekon kuadrat. Ya, ini saya ambil dari Cengel. Mari kita pertimbangkan untuk setiap luas penampang A dengan kecepatan C ya pada section masing-masing section ya. Berarti laju alir volume ini satuannya adalah, kalau kita lihat laju alir volume, namanya laju alir ya volumetric ya, volumetric rate. Laju alir massa tinggal dibagi dengan volume spesifik nih ya. Ini adalah volume spesifik, ini volume spesifik ini meter kubik per kilogram. Maka laju alir massanya nih, volume spesifik itu volume per massa ya. Persamaan 216 nih. Ini merupakan persamaan kontinuitas. Continuity of mass equation. Laju aliran massa selalu konstan. Nah, ini namanya kekekalan massa. Massa masuk sama dengan keluar.
Jadi misalkan Anda punya sistem begini, di sini Anda punya 1 kilogram, ya keluar ya 1 kilogram, ini per second ya, ini keluar ya 1 kilogram per second. Ini berarti kondisi steady state. Input, output. Nah, maka berlaku begini. Masanya secara total sama, tetapi berbeda surface area, berbeda volume gitu ya. Sehingga nanti Anda bisa menentukan mungkin diameter pipanya berapa, input, output gitu ya. Nah, oke. Mari kita simak 2.4. Dalam sebuah turbin gas mengalir melalui turbin sebesar 17 kg per second. Nah, ini 17 kg per second. Ya. Dan tenaga yang dikembangkan oleh turbin ini sebesar 14.000 kilowatt. Entalpi gas pada inlet, nah di sini ada entalpi sebesar 1.200 kilojoule per kilogram. Dan pada outlet 360 kilojoule per kilogram. Kecepatan gas inlet dan outlet berturut-turut di sini C1 sama dengan 60 meter per second, dan di sini adalah 150 meter per second. Hitung panas yang dibuang dari turbin. Ini berapa panas yang dibuang? Berapa? Serta luas penampang inlet, berarti A1 sama dengan berapa? Kan masuk gini ya. Nah, ini berapa? Ini berapa? Luas penampang inlet. Jika diketahui volume spesifik gas itu 0,5 meter kubik per kilogram. Nah, ini berlaku flow equation ya, flow proses, sistem terbuka. Karena datumnya sama, Anda lihat di sini, karena datumnya sama, Z-nya sama, maka bisa kita potensialnya karena Z bisa kita abaikan. Z1 sama dengan Z2 kan ya di sini. Ya, di sini Z1 sama dengan Z2. Maka kanan kiri bisa dicoret. Nggak ada ya. Jadi hanya ada entalpi, kinetik, panas, lalu entalpi, kinetik, kerja. Ya, kinetik masuk itu 1,8, kinetik keluar 11,25, ya. Kerja tadi berapa?
14.000 kilojoule kilowatt ya, kilowatt itu adalah sama dengan kilojoule per second. Maka supaya satuannya menjadi spesifik, kita bagi dengan masanya menjadi 823. Satuannya sama ya. Akhirnya kita bisa menghitung Q. Q-nya berapa? Minus. Ini artinya panasnya dibuang ke lingkungan. Ya, biasanya ada kondensor atau pendingin ya. Kalau kita hitung laju alir panasnya, sekian. 119,3 kilojoule per second. Nah, kilojoule per second ini sama dengan kilowatt. Nah, dari luas penampang ya, dari data ya, kita diminta untuk menghitung A1 kan ya tadi, dari persamaan kontinuitas tadi kita bisa menghitung area di sini. Kira-kira areanya adalah 0,142 meter persegi. Nah, ini A1 ya, sorry. A1 sama dengan 0,142. Satuannya meter persegi. Nah, berarti Anda bisa ngitung berapa diameternya. Ya kan? Ingat A lingkaran itu apa? Rumusnya? Rumus luas lingkaran Kuadrat. Pi per Kuadrat. PR kuadrat, Pak. PR kuadrat. Kalau D jadinya D per 2. D per 4, Pak. Nah, Pi per 4 D kuadrat. Nah, nanti Anda cari D, ketemu kan ya D-nya, misalkan X meter. Nah, ini berapa inci? Lalu Anda cari yang tersedia standarnya. Standar pipa setengah inci, 1 inci gitu ya. Yang standar ya. Anda dekati yang standar. Berapa inci? Nah, oke. Untuk hukum 1 termo materinya cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kuliah hari ini izin. Bentar Mas, ada yang bertanya sebentar. Kok suaranya nggak masuk ya? Nggak jelas ya Mas, suaramu Mas. Pak, terdengar Pak? Belum.
Halo, halo ya. Halo Pak, Ya, siapa ini? Diva Rizky Pak. Oke, Diva Rizky, silahkan Mas. Saya mau nanya Pak, untuk yang rumus Q sama W itu, apakah Q itu sama dengan massa kali panas, dan sedangkan yang W itu W per M. Soalnya dari yang contoh 2.4, untuk nyari W-nya itu kan eh, tenaga dibagi sama massa, sedangkan yang waktu contoh 2.1 itu waktu nyari yang apa namanya Q-nya itu Q-nya Mhm. dikali M gitu Pak. Apakah Oke, benar Pak kalau misal untuk mencari Q itu M kali Q, sedangkan W itu baik, baik. W bagi M. Ya, Makasih Pak. oke. Anda teliti ya. Oke, terima kasih Mas, Anda teliti. Jadi, kalau Q maupun W itu sebenarnya ini ya, tadi Anda kan tanya di sini kan ya. Nah, ini kan ya. Betul Pak. Nah, eh Q maupun W itu sebenarnya satuannya kerja ya, sama ya. Satuannya adalah satuan kerja, yaitu Joule. Nah, ketika kita punya data itu bisa dalam satuan energi spesifik, Mas. Namanya spesifik, energi spesifik ya. Sebentar ini, kok jadi kecil gini. Ini saya zoom ya. Spesifik ya. Energi spesifik. Berarti itu adalah energi dibagi massa, atau ini ya yang kita sebut dengan besaran yang tidak terpengaruh terhadap ukuran itu apa? Intrinsiknya. Nah, sekarang kita punya satuan Joule per kilogram. Berarti ini satuan energi spesifik. Nah, dalam hal ini Q. Nah, ini datanya dalam data energi spesifik. Spesifik ya. Berarti satuannya kilojoule per kilogram. Tapi kalau kerja, ini satuannya adalah bukan energi spesifik, tapi kilojoule per second. Inilah satuan laju alir. Beda ya, energi spesifik sama laju alir energi ya. Ini bisa kita sebut dengan satuan laju alir energi. Per segala satuan per waktu ya, per waktu, entah itu per second, per menit, per jam, itu adalah satuan laju alir. Kalau volume per waktu itulah laju alir volumetrik. Massa per waktu laju alir massa. Karena itu aliran. Kalau energi per waktu ya berarti laju alir energi. Laju alir panas, laju heat flow ya, seperti itu. Laju alir. Maka kalau kita punya data dalam laju alir spesifik seperti ini, satuan kanan dan kiri itu kan harus sama, Mas. Jadi delta Q, delta V gini ya. Ini kan harus sama satuannya. Kalau di sini masih satuan spesifik berarti perlu dikalikan dengan massa, laju alir massa. Supaya akhirnya semuanya satuannya sama seperti ini.
Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya, Pak. Oke, gitu ya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka kuliah termo pertemuan ketiga tentang hukum 1 termodinamika selesai ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. You are welcome. Terima kasih, Pak.